Apa beda manusia dan binatang? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Romo Frans Magnis Suseno pada saya dalam ujian komprehensif filsafat yang saya jalani di STF Triangkara sekitar tahun 2005. Saya waktu itu menjawab, karena itu soal filsafat, maka saya tidak berpikir tentang teologi. Saya menjawab mulai dari yang paling dasar, fisiologis, biologis, sampai yang konsep yang ruwet. Semua salah itu, semua salah. Ya, sampai sekarang terus terang saya belum tahu jawabannya. Karena selesai ujian, saya tanya pada mereka, jadi jawabannya apa Romo? Lalu yang jawab itu Romo Muji Sutrisno almarhum itu. Dia salah satu pengujinya juga, dia menjawab, manusia bisa berdoa. Tapi saya bilang, nah itu ada buku doa sangkata itu ya. Saya tidak tahu dari sisi filsafat kemudian jawabannya benar apa, karena saya sudah mengeluarkan semua yang saya tahu. Tetapi dari sisi teologi, kita pasti akan menjawab dengan segera. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan sebuah pengantar tentang spiritualitas pertobatan ekologis, karena itu tema dari Ardas KAJ. Nah, orang ketika ditanya apa bedanya? Apa bedanya? Beda enggak? Beda. Apa bedanya? Ada yang menjawab, manusia itu adalah citra Allah, binatang tidak. Lalu saya tanya lagi, oke, menurut kitab suci memang manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tetapi di mana keserupaan itu terletak? Apakah manusia itu Allah itu secara fisiologi seperti manusia, punya dua mata, punya hidung, punya mulut? Tapi masalahnya adalah, lalu Allah itu laki-laki atau perempuan gitu ya? Laki-laki atau perempuan? Atau bukan dua-duanya? Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau membahas itu. Tetapi sebetulnya jawaban atas pertanyaan itu ada dalam kitab suci itu sendiri. Dimana kalau kita kembali ke kitab suci, kitab Kejadian, mulai dari bab 1, bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Selalu dikatakan pada awalnya, kalau Allah menciptakan, memisahkan terang dari gelap, melihat terang, Allah melihat terang itu baik adanya. Maka lalu dipisahkan. Lalu pokoknya memisahkan air yang di bumi dan yang di langit. Lalu selalu diakhiri dengan sabda, Allah melihat hal itu baik adanya. Tetapi setelah menciptakan manusia, ungkapannya berbeda. Dan Allah melihat semuanya itu amat baik adanya. Dari sini kita mengenal siapa Allah. Allah itu pekerjaannya adalah menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Dari awal Allah menata, mengatur segala sesuatunya sehingga semuanya itu ada harmoni, semuanya itu baik adanya, semua dijadikan baik adanya. Nah, setelah menciptakan manusia, apa yang dikatakan Allah kepada manusia? Kuasailah segala sesuatunya itu, beranak cuculah dan kuasailah segala sesuatunya. Nah, ini yang kata ini yang sering disalahgunakan. Sebetulnya keserupaan Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah itu ada pada kemampuan kita untuk menguasai dan mengatur. Itu tampak lebih jelas dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, di mana Tuhan dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, maksudnya manusia pertama, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka sekali lagi ternyata keserupaannya adalah
bahwa kita itu punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola alam ciptaan, mengelola apapun, mengatur apapun. Hanya saja harusnya kalau kita mau menjadi serupa dengan Allah, kita harus menjadikannya baik adanya, bukan malah merusaknya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil pun kita mendengar tadi ya, di bagian akhir itu kata-kata yang sangat penting. Ketika orang banyak takjub melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, mereka kemudian berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Injil ini mengingatkan kita akan martabat kita sebagai citra Allah yang harus terwujud dalam tindakan menjadikan segala sesuatunya lebih baik adanya. Nah, maka marilah pada hari ini kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah dalam hidup kita selama ini, dalam hidupku selama ini, dalam relasiku dengan sesama misalkan, saya menjadikan segala sesuatunya baik, atau saya malah memperlakukan orang lain itu sebagai budak, menjadikan hidup mereka menderita. Artinya senang kalau orang lain menderita. Tapi ingat, kalau itu yang kita lakukan, kita jauh dari gambar Allah itu. Mungkin kita lebih serupa dengan gambar anjing gitu ya, bukan lagi gambar Allah. Bagaimana relasi kita dengan alam? Apakah kita itu merawat alam, menjaga keutuhan ciptaan, atau merusaknya? Silahkan memilih, Anda mau menjadi citra Allah atau menjadi citra yang lebih rendah. Citra Allah selalu menjadikan segala sesuatu lebih baik adanya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga bacaan Injil ini menyentuh hati kita. Kita diundang oleh Tuhan melalui tindakannya itu, supaya dalam hidup ini kita juga menjadikan segala sesuatunya lebih baik adanya. Setidak-tidaknya itulah yang ingin kita usahakan. Semoga dengan hidup dan karya kita Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin.